Halo, em, kembali lagi bersama saya, Via Mawarni, analis perilaku atau BCBA. Nah, sekarang kita berada di materi terakhir dari training terapis perilaku terverifikasi. Pada materi ini, kita akan membahas tentang perilaku profesional dan ruang lingkup praktik. Nah, di bagian H ini terdapat 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah deskripsi tugas dan peran teknisi perilaku terverifikasi. Yang kedua adalah respons secara layak dengan feedback dan menjaga atau meningkatkan kinerja. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi dengan pihak terkait. Yang keempat, menjaga batasan profesional. Dan yang kelima, menjaga martabat klien. Oke, em, terapis terverifikasi. Kalau di US, terapis terverifikasi ini setara dengan RBT. Terapis perilaku terverifikasi adalah sertifikasi para profesional dalam behavior analysis. Nah, TPT ini terjun langsung dalam memberikan layanan praktik analitik perilaku di bawah arahan dan pengawasan ketat dari supervisor atau SAP. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, mengapa terapis harus menjadi verifikasi? Yang pertama mungkin menunjukkan bahwa Anda adalah terapis yang kompeten dengan memenuhi persyaratan tertentu. Jadi ketika Anda sudah terverifikasi, Anda sudah memenuhi uh, persyaratan yang ditentukan oleh IPAPI. Lalu juga ada standar-standarnya, seperti mungkin sudah menyelesaikan training, beberapa jam training, sudah mendapatkan supervisi dari supervisor, dan juga sudah melakukan ujian. Nah, yang kedua memudahkan pemberi kerja dan konsumen untuk memverifikasi bahwa Anda memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tertentu. Jadi, konsumen bisa melihat bahwa Anda sudah lulus ujian, sudah melakukan training, dan juga sudah mendapatkan pengarahan dari supervisor. Nah, TPT ini kredensial yang diakui dan dipercaya karena ditawarkan oleh IPAPI, organisasi pertama di Indonesia yang memberikan sertifikasi kepada para profesional analisis perilaku. Dan pastinya mendapatkan kesempatan istimewa untuk peluang pengembangan profesional. Nah, mengapa terapis perilaku terverifikasi penting? Sebagai penyedia layanan langsung, terapis ini berada di garis depan layanan ABA. Selain berinteraksi dengan klien, terapis juga biasanya berhubungan langsung dengan orang tua dan profesional lainnya. Nah, oleh karena itu, keterampilan etika dan profesional yang kuat dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab terapis secara efektif. Ada 4 hal yang bisa kita lihat mengapa terapis terverifikasi itu penting. Yang pertama, dibutuhkan konsistensi dan kontinuitas. Terapis terverifikasi ini berinteraksi dengan klien secara teratur, memberikan dukungan yang konsisten dan juga berkelanjutan. Nah, keberlanjutan ini memungkinkan adanya reinforcement, generalisasi di berbagai lingkungan klien. Begitu juga dengan pengembangan kemampuan. Nah, terapis perilaku yang terverifikasi membantu program akuisisi kemampuan eh, dan mengembangkan berbagai kemampuan seperti interaksi sosial, kemandirian, dan keterampilan akademis. Selain itu, terapis perilaku terverifikasi juga biasanya mumpuni atau memiliki pemahaman tentang manajemen perilaku. Nah, terapis ini memainkan peran penting dalam menerapkan rencana intervensi yang sudah dibuat oleh analis perilaku. Selain itu, terapis juga mengumpulkan data. Nah, terapis perilaku yang terverifikasi sudah dipastikan mendapatkan training langsung dari analisis perilaku, bagaimana caranya mengumpulkan data, eh, baik itu tentang akuisisi kemampuan atau
memastikan bahwa treatment ini eh, berjalan sesuai dengan rencana. Jadi memang pengumpulan datanya yang digunakan ini akan lebih spesifik. Oke. Nah, ada beberapa tugas inti terapis perilaku secara umum. Eh, Pastinya terapis memiliki peran penting dalam treatment autisme. Nah, tanggung jawab mereka ini meliputi berbagai hal yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan individu dengan autisme tersebut. Nah, berikut ini beberapa tanggung jawab atau tugas inti secara umum. Yang pertama menerapkan behavior plan. Nah, salah satu tugas utamanya terapis terapis ini adalah menerapkan rencana perilaku yang dikembangkan oleh analisis perilaku. Jadi ketika analisis perilaku ini sudah merancang sebuah intervensi, maka terapislah yang akan menerapkan dan melaksanakan rencana treatment tersebut. Selain itu, terus-menerus terapis ini akan mengumpulkan data. Jadi setiap terapis ini sudah dilatih bagaimana caranya mengumpulkan data, baik itu mengumpulkan data untuk mempelajari keterampilan baru atau mengambil data bagaimana kita melihat bahwa perilaku maladaptifnya sudah berkurang. Tentunya dengan mengumpulkan data secara objektif, kita bisa mengambil keputusan dari data tersebut. Nah, selanjutnya lagi nih, tadi dari tugas inti terapis yaitu membantu program akuisisi keterampilan. Jadi, em, ketika analis perilaku ini di bawah bimbingan analis perilaku, terapis juga menerapkan teknik pengajaran yang terstruktur. Eh, Mungkin peserta sudah eh, mempelajari tentang eh, task analysis atau discrete trial training. Nah, jadi teknik pengajaran yang terstruktur ini juga ditambah dengan strategi analisis perilaku untuk mengajarkan klien kemampuan yang baru. Selain itu, biasanya terapis juga membantu dalam functional behavior assessment. Nah, functional behavior assessment ini sangat penting dalam memahami penyebab atau mencari tahu, mengidentifikasi fungsi perilaku yang mendasari perilaku yang maladaptif. Nah, terapis ini biasanya membantu mengumpulkan data, melakukan wawancara, atau juga melakukan observasi seperti itu. Berikut adalah bagan diagram Venn yang bisa kita lihat. Jadi di bagian tengah ini adalah tentunya persamaan kedua belah pihak, baik itu analis perilaku maupun terapis. Nah, eh, dari kedua belah pihak kita bisa lihat bahwa baik terapis dan juga analis perilaku sama-sama bekerja di bidang ABA. Bertujuan untuk meningkatkan perilaku adaptif klien dan membutuhkan pemahaman prinsip analisis perilaku. Lalu juga berkolaborasi demi keberhasilan klien. Nah, keempat inilah adalah poin persamaan antara terapis dengan analis perilaku. Namun, em, pada peran dan tugasnya, terapis ini biasanya melaksanakan rencana perilaku. Nah, selain itu juga terapis bekerja langsung dengan klien dan mengikuti instruksi dari supervisor. Jadi, ketika supervisor akan melakukan assessment, maka supervisor akan mengkomunikasikan, oke, sesi kali ini kita tidak akan melakukan, kita tidak akan belajar tentang ini, tapi kita akan melakukan assessment ini. Nah, terapis akan mengikuti instruksi dari supervisor. Lalu juga mengumpulkan data tentang perilaku klien. Sedangkan bagi analis perilaku, biasanya analis perilaku ini melakukan merancang dan mengawasi rencana perilaku. Jadi analis perilaku lah yang membuat treatment plan, lalu diserahkan kepada terapis untuk dilakukan. Lalu juga analis perilaku ini merancang assessment seperti functional behavior assessment. Secara terus-menerus,
analis perilaku ini harus memberikan pelatihan dan pengawasan kepada terapis perilaku. Dan analis perilaku juga biasanya yang menafsirkan data yang sudah dikumpulkan oleh terapis. Oke, sampai saat ini adalah tugas dan peran terapis perilaku. Nah, selanjutnya kita bisa melihat eh, kemampuan profesional dan kualitas dari terapis perilaku terverifikasi. Eh, di sini ada beberapa kemampuan profesional yang saya tuliskan yang mungkin akan sangat dibutuhkan bagi terapis perilaku terverifikasi. Salah satunya adalah interpersonal skills. Nah, yang bisa kita lihat dari interpersonal skills-nya adalah mungkin adanya komunikasi, adanya kesabaran, lalu juga mendengarkan secara aktif dan memiliki empati. Lalu bagaimana dengan technical skills-nya? Yang kita inginkan dari terapis perilaku terverifikasi adalah mampu memodifikasi perilaku, yaitu paham penerapan prinsip-prinsip untuk mengubah perilaku atau mungkin menerapkan protokol yang dirancang oleh analis perilaku. Lalu juga bagaimana melaksanakan treatment plan yang sudah dirancang oleh analis perilaku. Jadi eh, ketika terapis perilaku sudah terverifikasi, diharapkan terapis ini memiliki technical skills yang lebih advance. Lalu juga memiliki kemampuan problem solving dan adaptability. Jadi kalau misalnya ada perilaku yang tidak terduga selama sesi, eh, apa saja yang harus dilakukan terapis? Nah, terapis ini bisa menyesuaikan konsekuensi yang diberikan kepada klien. Eh, jadi memang eh, kualitas terapis dan kemampuan profesional tentunya ada banyak sekali yang bisa dimiliki oleh seorang terapis, tetapi penting bagi kita untuk memaksimalkan supervisi kita dengan analis perilaku untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang ABA. Jadi untuk mengembangkan kemampuan profesional, tentunya terapis perilaku masih harus bekerja di bawah kewenangan analis perilaku. Nah, sampai saat ini, eh, oke, begitulah tugas dan peran terapis perilaku terverifikasi. Sekarang kita akan mm, menjawab kuis bersama-sama. Oke, berikut merupakan tugas terapis, kecuali A. Mengumpulkan data, B. Bekerja langsung dengan klien, C. Merancang asesmen functional analysis, D. Memahami prinsip ABA. Oke, jadi dari em, keempat pilihan tersebut, satu adalah bukan tugas terapis ya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah merancang assessment functional analysis. Nah, merancang assessment adalah tugas dari analis perilaku. Sedangkan mungkin terapis perilaku yang dilakukan terapis perilaku adalah melakukan assessment functional analysis di bawah instruksi dari supervisor, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam menjalankan intervensi perilaku, terapis dapat mengubah intervensi pada sesi dengan klien tersebut. Benar atau salah?
Oke, kita lihat jawabannya adalah salah. Oke, jadi eh, sebagai terapis kita tidak bisa mengubah intervensi tanpa melihat data dan juga mengkomunikasikan kepada supervisor kita. Memang pada hal tertentu tadi sudah kita lihat ketika eh, ada perilaku yang tidak terduga dalam sesi ini, mungkin dibutuhkan em, apa namanya sikap terapis yang cepat seperti itu. Tetapi untuk mengubah intervensi dengan klien tidak bisa dilakukan oleh terapis tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan supervisor seperti itu.